Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pertama kita memunajatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dimaukan kita nyuwun ilmu dan berada di dalam iman dan ada kesadaran untuk memuji sebagai hamba yang fakir, butuh kuat memproses diri kembali kepada Allah hingga sampai hingga tomoko. Dan salawat salam pada junjungan kita Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga serta sahabatnya. Pada saat kita memposisi menjadi hamba yang berkarakter fakir, yang berkarakter syukur dan sholawat, yang sangat sering saya haturkan, kita untuk menjadi pendengar dan pemerhati yang baik, kita untuk melatih diri kita untuk menjadi pendengar dan pemerhati yang baik, yang cerdas, supaya kita tidak menjadi manusia yang hanya mengetahui yang lahir dari sebuah kehidupan dunia ini, dan tidak menjadi orang yang imannya hanya di pinggir, yang jika tertimpa cobaan, kesusahan, ngeluh dan putus asa karena imannya di pinggir, hanya di tepi. Sebab pun pada saat orang itu sudah merasa faham, sudah merasa mengerti, sudah merasa bisa dari hasil sebuah bacaan atau mendengar mungkin, apalagi merasa wis pinter, apalagi nak merasa cukup. Sungguh sebenarnya kita menjadi dungu, kita menjadi orang yang terlempar dari kebenaran. Proses seseorang itu biasanya mengalami titik yang disebut jenuh. Jenuh itu biasanya teko datang tanpa kala nuwun. Tapi biasanya pada saat kita itu menemui rasa jenuh, jika kita dalam sabar dan tawakal dan berjihad untuk melawan rasa jenuh ataupun malas, sesungguhnya kita itu sedang masuk ke gerbang, ke kebenaran, ke gerbang kita untuk menjadi nyaman. Biasanya orang pada saat menemui sebuah titik jenuh, kok diulang-ulang, kok itu saja umpamanya, maka saat ada materi yang baru sekalipun juga akan mengatakan hal yang sama. Yakni mungkin kok membingungkan, kok abot, gak koyok biasa nih, bentuk-bentuk sesungguhnya penolakan, tapi gak disadari, penolakan nafsunya karena gak disadari. Pada saat seperti orang yang sombong dan minder, itu sebenarnya dosanya sama. Yang dibutuhkan bukan rendah diri, tapi rendah hati. Pun pada saat kita itu bisa menerima, maka hanya berhenti pada wawasan. Saat kamu mendengarkan kajian, mendengarkan sesuatu, bisa menerima itu pada saat kita tidak menjadi pendengar yang baik, jenuh kita turuti. Kalaupun kita bisa menyampaikan, maka sifatnya hanya bersifat wawasan, hanya bersifat wacana, hanya bersifat di otak. Tidak
bergeser ke hati, tidak membentuk kepribadian, tidak membentuk karakter yang tercerahkan, maka sesungguhnya juga dungu. Sehingga banyak orang pintar, tapi sesungguhnya tidak menyelesaikan masalah apapun. Bangsa kita mungkin banyak orang pintar, tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah-masalah yang diperlukan untuk kemaslahatan. Makanya malam ini kita mengambil judul belum saatnyakah manusia penduduk bumi ini untuk tersadar membangun maslahah dan kebaikan, tatanan air syariat untuk digenepi dengan tatanan yang batin menghidupkan hati, yakni hati nurani, dengan adanya kebenaran butiran iman. Dan belum saatnyakah orang-orang beriman untuk berserah diri li dzikr kepada kebenaran al-haq min rabbik. Nah, itu. Jadi ini tema yang kita ambil malam ini. Ayat-ayat telah dipampangkan di hadapan kita. Sehingga ini jika ini nanti apa yang saya sampaikan kalau aturaken tampak mungkin kurang berkenan. Ya, walaupun sebenarnya sama sekali tidak bermaksud nyakitin, ya, mohon dimaafkan. Ya, terutama kan ada secara langsung. Juga tidak bermaksud mengurangi rasa hormat dan menghargai. Namun jika tampak tidak menghormati dan menghargai juga sungguh mohon maaf. Gitu ya. Tatanan syariat lahiriah kita berdunia ini dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, salat, puasa, zakat dan sebagai berkemampuan, berbudi pekerti dan seterusnya, membangun kebersamaan, kekeluargaan, saling support, saling dukung, terjaganya bentuk kesatuan persatuan dalam kesadaran Bhinneka Tunggal Ika, tanhana dharma mangkro tunggadewa. Itu adalah keniscayaan bagi kita penduduk bumi yang faktanya kita ini ada unsur lahir atau jasad yang kita sama-sama menginjak bumi yang sama. Sedang perihal keberadaan butiran iman, perihal makrifat. Awalnya kehidupan itu makrifat. Islam pertama itu adalah syahadat, itu adalah perihal makrifat. Kehidupan dunia ini mutlak sebenarnya disempurnakan, digenapi dengan al-huda bil haq dalam ikatan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi. Adalah pilihan dari cuman ini memang pilihan dari masing-masing. Apakah iman yang sebenarnya atau iman retorika, iman yang sebenarnya atau iman tulisan, imannya hati atau imannya otak. Dasar pijakan yang kami haturkan adalah wa arsana rusulana tatro. Dasar pijakan kami haturkan adalah penjelasan dari guru kami dari gurunya dalam sebuah sanad guru sambung kait mengikat guluwentah yang sama sekali tidak akan pernah terputus dan tanpa jeda. Sebenarnya sama sekali tidak ada jeda. Pasti ada unsur guluwentah. Jauh sebelum Nabi Adam wafat sudah mempersiapkan pelanjutnya untuk memiliki fungsi persis seperti Nabi Adam sebagai khalifah Allah, supaya manusia musyahidan menjadi bersaksi, supaya manusia mubasiron tahu hakikat diri, supaya manusia nadhiron, supaya manusia terbimbing dan terarah, tahu tujuan hidup dan kehidupan, tahu kehidupan yang sesungguhnya itu adalah setelah masa pakai jasad habis. Jika
penjelasan yang akan saya haturkan perihal kebenaran adalah al-haq min rabbik, bukan kebenaran al-haq min kitab, al-haq min si A si B, al-haq min apa FB, al-haq min Instagram, al-haq min internet, tapi al-haq min rabbik. Ini didasarkan kepentingan nafsu, ego, keakuan, hawa nafsu, kepentingan saya. Dan dari rekayasa keakuan, ego, akal, pikiran, maka kami mohon semoga Allah mengampuni kami, atau biarlah saat ini, seketika ini Allah putus urat nadi saya. Karena memang ini sangat jalak wazakol batil. Siapapun yang berbicara kebenaran yang berasal dari angan-angan, imajinasi, bersumber dari perasaan, intuisi, hasil mergengolah bacaan, dan dari katanya ke katanya, dari hasil akal pikiran yang merupakan kesepakatan dan yang didasarkan atas material dan kepentingan ego nafsunya, namun di atas namakan sebagai kebenaran al-haq min rabbik, kebenaran dari Tuhan, maka ini tintiwanci sangat nagih janji, sing utang nyaur, sing salah saleh, sing ngawur susur. Siapa yang berbicara kebenaran namun tidak mengenal kepastian kebenaran, siapa yang berbicara akhirat tapi tidak kenal akhirat, sehingga merancukan, menyamarkan, apalagi menutup, menghalangi, mengolok dan memfitnah keberadaan kebenaran, maka ini waktu sangat yang hak akan ditampakkan sebagai al-haknya. Dan yang lalim, yang jahil, yang badal, tenggelam, nyingkrih, luluh, lantak. Kalau dunia kita larut terhadap ketidakpastiannya, ditelan dalam ambiguitas, bingung dengan dinamikanya, dan panik dengan kekomplekan kehidupan, dinamisasinya, maka seharusnya kita jujurlah. Sesungguhnya diri kita tidak mengenal dan tidak mengetahui apapun tentang kehidupan ini. Maka akan sangat mudah disusupi, mudah dipengaruhi, mudah diprovokasi, dikendalikan oleh situasi dan kondisi, karena tidak mengetahui kehidupan yang batini. Pada saat orang hidup seperti ini, maka akrab dengan setan. Nilai-nilai kehidupan selalu dalam pengaruh penilaian dan menilai orang lain. Dan dadanya digunakan untuk seliweran keluar masuknya jin, yakni wujudnya riya, sum'ah, ujub, dan takabur. Itulah sesungguhnya jin. Dunia global saat ini, disadari atau tidak, diakui atau tidak, membentuk pola pikir kehidupan seseorang dalam perilaku kesehariannya sebagai sudut pandang di aktivitas yang dibangun selama ini. Dunia global itu adalah kapital, hitung angka-angka, wewani piro, aku wani piro, liberalis, kebebasan jasad. Jangan ada kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan yang jasad. Makanya di dalam preambul Undang-Undang 45 yang harus disadari, tertulisnya adalah bukan menerima kemerdekaan, tapi kami menghantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan, yang menjadikan kowe iki mlebu masuk ke pintu merdeka tenan apa enggak, diri kamu sendiri-sendiri. Negara tahun 45 itu hanya menghantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Lagi wis mlebu apa urung? Apa ya mung ngamping di gerbang itu? Wis rumangsa merdeka. Sadar atau tidak, sesungguhnya zaman ini sudah merajalela yang disebut dengan dajjal. Kita nggak usah mencari dajjal fisiknya, karena sesungguhnya jin, setan, dajjal, lahat, jahal, itu semuanya sifat
Abu Jahal yang tersebut di dalam Al-Quran, Abu Lahab yang tersebut di dalam Al-Quran, itu bukan nama yang bersangkutan. Itu bisa siapapun. Abu Jahal, Abu Lahab. Nabi Muhammad sebagai utusan sesungguhnya bukan orang yang subjektif, mudah menilai dan menuduh orang lain. Sesungguhnya itu adalah sifatnya adalah sebuah perilaku yang terwujud dalam watak secara global, watak seseorang, watak manusia. Walaupun ada samplingnya, orang itu kemudian tersebut menjadi sebagai Dajjal, sebagai Lahab, sebagai jahil. Kita senang menjadi pengangguran, hanya mengamati untuk mencari bahan oloan, maka generasi anak-anak kita juga akan menjadi generasi yang hanya menilai, mencari bahan untuk mengolok orang lain, yang akhirnya menimpa mengolok diri kita.